Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Adin. Ini ngerekamnya sambil ngasuh ya. Nah, untuk video kali ini saya ingin memberikan konten video tentang 232. Nah, buat ibu-ibu yang sering mengaku atau mengeluh anaknya kok susah makan, diajak makan kok nggak mau, kemudian biasanya melakukan GTM atau gerakan tutup mulut, mungkin saya coba ya tips 232. Nah, 232 ini apa? 232 misalnya ibu-ibu sudah punya jadwal makan yang sudah ditetapkan. Anggap misalnya jam 6 pagi sarapan, jam 8 9, jam 10 susu, jam 12 makan lagi. Nah, sebelum waktu makan, 2 jam sebelum waktu makan itu jangan diberi apapun. Jangan dikasih cemilan, puding, atau air ASI. Kenapa? Karena perut bayi itu akan kosong dalam 2-3 jam. Jadi kalau misalnya 2 jam sebelum makan sudah dikasih makan atau cemilan, maka anak bisa merasa masih kenyang. Kalau masih kenyang maka akan menolak makanan baru. Lalu apalagi yang dimaksud dengan 30? Jadi waktu makan itu targetnya jangan sampai memaksa anak untuk menghabiskan makanannya, tapi minta anak atau buat timer nih, anak harus selesai makan dalam 30 menit. Apakah makanan itu habis apa tidak, tapi dalam 30 menit sesi makan harus selesai. Kenapa? Karena kalau misalnya berlebihan jam makannya, maka satu, jadwal selanjutnya akan berubah juga. Yang kedua, anak akan merasa makan itu bukan suatu proses yang menyenangkan lagi. Lalu setelah itu 2 jam setelah makan sama seperti sebelumnya, jangan dikasih cemilan lagi. Karena apa? 2 jam setelah makan kan ada waktu cemilan ya. Setelah makan itu ada waktu cemilan, tapi dalam rentang waktu 2 jam itu jangan dikasih cemilan. Kenapa bisa seperti itu? Supaya anak bisa belajar tentang lapar dan kenyang. Kalau seandainya dia menolak makan pada saat jam makan, maka dia akan bisa merasa, sebelum lapar dikasih makanan kok asal mau. Nah, jangan sampai anak berpikir seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu selanjutnya kita harus mengevaluasi juga apakah makanan yang kita berikan sesuai dengan selera anak. Kita aja yang udah besar punya selera sendiri kan. Memang ada patokan tentang berapa berat makanan tertentu atau bahan makanan tertentu dalam sekali masak. Tapi anak kan bukan robot ya. Jadi setidaknya ada perubahan sedikit-sedikit masih tidak apa-apa. Intinya kalau misalnya dalam 1 kali porsi makan atau mungkin sekali masak, ibu-ibu bisa memegang pedoman karbo itu 40%, prohe dan prona itu 30%, dan 10%-nya serat. Jangan disamakan dengan kita orang dewasa yang mungkin seratnya butuh lebih banyak. Anak-anak tidak butuh banyak serat, dan itu bisa menyebabkan cembelit kalau seandainya terlalu banyak dengan sayuran atau buah. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mencegah anak menolak makan dengan membiasakan anak dengan kebiasaan makan yang baik, yaitu makan harus duduk, lalu kemudian tidak ada distraksi. Apa yang dimaksud distraksi? Jangan sambil nonton TV ya ibu-ibu, jangan juga sambil nonton video atau YouTube. Jangan juga dikasih mainan, karena anak harus dibiarkan belajar bahwa sesi makan adalah waktu dia makan atau belajar ya. Baiklah, untuk saat ini sampai di sini video kali ini. Saya mau idulkan bayinya dulu. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. Assalamualaikum.